Shalom. Shalom. Hari ini saya memberikan tema yaitu kunjungan tanpa protokol. Baru-baru ini saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Indonesia menerima seorang pemimpin tertinggi Katolik, Paus yang berkunjung ke Indonesia itu berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain, karena Paus ini menerapkan tidak mau dia terlalu diproteksi, tidak mau dia terlalu dijaga begitu ketat. Dia datang saja ke Indonesia memakai pesawat komersil. Komersil itu artinya pesawat penumpang yang biasa orang suka naik, tidak seperti orang lain yang naik private jet. Kalau dia mau pakai private jet itu bisa. Dan bukankah hari-hari ini sedang diperbincangkan tentang private jet dari salah seorang anak pemimpin negeri ini? Tapi Paus ini, dia datang sudah pakai pesawat komersil. Sampai lagi, saya pikir bahwa dia nanti akan pakai mobil yang anti peluru. Tapi ternyata tidak juga. Pakai mobil yang biasa saja. Kami suka ada persekutuan doa di sini setiap hari Jumat. Salah satu anggotanya itu dari Pas Pampres. Saya tanya sama dia, kenapa itu Paus tidak jadi pakai mobil anti peluru? Oh, itu memang permintaan dia sendiri untuk tidak memakai mobil anti peluru. Padahal mobil itu sudah disiapkan untuk mereka kasih buat Paus pakai agar dia aman. Tapi ternyata berbalik, saudara yang dikasihi Tuhan. Dunia ini ketika kita lihat banyak presiden datang ke Indonesia, apalagi pada waktu KTT yang dibuat di Bali tahun lalu, maka pengamanan itu super ketat. Konon waktu itu Presiden China bawa mobil khusus, itu pun anti peluru. Joe Biden datang dari Amerika, itu pun pakai pesawat pribadi dan itu pun pakai mobil anti peluru. Tapi terbalik, saudara, dengan apa yang kita lihat hari-hari ini. Sampai orang menyoroti jam tangannya aja itu Paus cuma 120.000. Dan memang ini harus disadarkan, karena banyak sekali orang di Indonesia pada umumnya baru naik sedikit aja ekonominya sudah berbeda. Baru aja punya posisi di perusahaan, di satu kementerian, berbeda sekali. Padahal jam 120.000 dengan jam 500 juta sama-sama menunjukkan waktu. Betul? Sama. Mobil yang 2 miliar dengan mobil yang puluhan juta, itu sama-sama mengantarkan kita di satu tempat. Baju yang kita pakai, ada satu ibu dia bilang begini, Pak Yana, saya punya cucu itu kalau pakai baju itu kurang lebih 1 juta per baju. Saya pikir emang orang mau tahu itu baju 1 juta? Emang orang mau tahu baju ini 100.000? Emang orang mau tahu
Bukan di sana letaknya. Bukan dari aksesoris yang kita pakai. Waktu Paus ini datang, sebetulnya satu sisi menampar orang-orang yang suka flexing, menampar orang-orang yang suka pamer, menampar orang-orang yang suka mau kasih tunjuk. Ini jam tangan saya yang mahal sekali. Yesus ketika datang ke dalam dunia ini, tidak ada yang harus dia pamerkan. Rumah pun tidak ada. Makanya Alkitab berkata, untuk menaruh kepalanya saja untuk beristirahat, dia tidak punya tempat. Untuk melahirkan seorang juru selamat, begitu sulitnya Maria dan Yusuf untuk mendapatkan tempat yang layak. Saya mau katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, penyambutan dunia ini berbeda dengan penyambutan surga. Apa yang Alkitab katakan? Kita buka Kisah Para Rasul 7 ayat 54 dan 56. Orang yang mati martir pertama adalah Stefanus. Karena dia memberitakan Injil. Karena dia memberitakan Injil, maka ayat pertama berkata, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Karena Stefanus memberitakan Injil, dia bongkar semua dosa. Dan orang kalau dibongkar dosa tidak suka. Orang kalau dikasih tahu tidak suka. Maka mereka punya power untuk membunuh Stefanus ini, untuk supaya dia tidak memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab katakan, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Gertakan gigi bagaimana ya? Gigi dengan gigi ketemu ya? Pernah ya? Saya pernah punya teman, dia kalau marah itu gigi dengan gigi ketemu sehingga berbunyi gitu. Karena sudah puncak kemarahannya. Kira-kira ini begini, mereka marah sama Stefanus dan mereka ini orang harus kita hancurkan. Tapi lihat, dunia menyambut Stefanus berbeda dengan surga menyambut Stefanus. Ayat selanjutnya berkata, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus dia lihat ke langit. Dia sementara mereka ambil batu dan mereka mulai rajam dia, lempar ini Stefanus. Tapi Stefanus bisa melihat ke langit. Ini bicara tentang persoalan pergumulan yang kita hadapi. Boleh saja menimpa kita sangat berat, tapi mata kita harus tetap memandang ke langit. Mataku terus tertuju padamu segenap hidupku, ku serahkan padamu. Sampai situ. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Waktu kita lihat kiri kanan ini, saudara akan takut, saudara akan kecewa.
Tapi penyambutan duniawi dalam dunia ini berbeda dengan penyambutan surga. Saudara, kita kagetkan dengan beberapa hari yang lalu. Itu orang Bandung saja, teman saya. Dia bilang, saya tidak rasakan gempa loh Pak Yus. Tapi kenapa di satu daerah itu bisa hancur semua? Cuma 5 skala Richter. Rumah hancur, orang-orang pada kena reruntuhan bangunan. Ternyata cuma 10 km kedalaman. Dan itu bukan di laut, tapi di darat. Kalau Tuhan sedang menggoncang sesuatu, kalau Tuhan sedang menggoncang sesuatu, apa yang menjadi kebanggaan kita? Ngeri sekali saya mendengar ibu kepala BMKG itu, dia bilang, kami sudah teliti, kami sudah lihat, kami sudah tes. Itu daerah Kebayoran sama Jakarta Selatan, cuma digoyang aja 5, itu gedung yang tinggi-tinggi itu bisa masuk ke dalam. Saudara, apa yang kita mau bangga? Gedung bicara apa? Tinggi, dilihat orang yang hebat, luar biasa. Tapi kalau Tuhan sudah goncangkan, gak ada apa-apa. Kalau Tuhan sudah goncangkan, apa yang kita mau banggakan? Maka hidup ini sudah semakin singkat. 2 minggu lalu di tempat ini seorang hamba Tuhan, dia khotbah di ibadah Jumat di tempat ini, dan dia bilang 3 kali dia bermimpi. Tuhan kasih mimpi bahwa waktu dia bangun, dia keluar dari rumah, kenapa banyak orang menangis di luar? Ternyata ada dalam situasi gempa. Dia berpikir mungkin karena dia baru dengar berita, jadi terbawa mimpi. Dia tidur lagi, 2 kali lagi terbangun dia, karena Tuhan kasih penglihatan sama dia. Orang berteriak-teriak, suami saya mati, istri saya mati, anak saya mati. Teriakan itu begitu besar. Dia pikir, Tuhan, kenapa 2 kali ini Tuhan kasih mimpi begini? Tidur lagi dia. Dia bilang, mungkin emosi saya. Tidur lagi dia. Tapi tidak, Tuhan lagi kasih mimpi semua. Kamu lihat, banyak orang di hari-hari terakhir tidak mau taat pada Tuhan, tidak mau mendengar sama Tuhan, tidak mau percaya sama Tuhan. Maka Tuhan akan buktikan. Kalau sudah kejadian, baru orang teriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi saya berdoa, jemaat El Shaddai, semua kita di tempat ini, kapanpun itu terjadi, engkau sudah siap. Dan engkau seperti Stefanus melihat bahwa ada kemuliaan Allah. Stefanus lihat apa? Malaikat Tuhan itu turun naik. Ada tangga dan dia bisa melihat Bapa, Anak, Roh Kudus. Dia bisa lihat dengan jelas. Tuhan kasih kita kesempatan untuk beribadah. Pakai. Hidup ini adalah kesempatan. Ayo semua. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Terus. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
pakai kesempatan ini, maka jangan salahkan keadaan, jangan salahkan kami sebagai hamba Tuhan, jangan salahkan orang lain. Ada kesempatan mau melayani, silakan melayani di gereja ini. Ada kesempatan saya melayani WL, singer. Ada kesempatan saya melayani buat anak-anak. Ada kesempatan saya melayani sebagai usher, sebagai multimedia. Ada kesempatan saya melayani susun kursi ke belakang. Itu melayani kesempatan. Tapi jangan sampai kesempatan itu hilang. Jangan sampai kesempatan itu kita sudah tidak dapat lagi, baru kita bilang, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Biasa ini mainannya mercy, Pak. Tapi kalau lihat orang, kalau nggak selevel, waduh, nggak ada apa-apa. Tapi saya lihat Tuhan hancurkan seseorang, baru dia, saya mau cari Tuhan. Saya mau percaya sama Tuhan. Waktu engkau sukses, waktu engkau diberkati, kenapa nggak cari Tuhan? Kenapa tidak sungguh-sungguh sama Tuhan? Matius 4 ayat 23. Ketika Yesus baru memulai pelayanannya, Tuhan Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Tuhan Yesus tidak naik onta, enggak, jalan kaki. Dia pergi ke seluruh Galilea untuk apa? Untuk mencari jiwa-jiwa di sana. Puji Tuhan, saya bersyukur. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, jemaat-jemaat El Shaddai di tempat ini memberkati Bung Joni Sihombing kemarin yang kesaksian. Karena setiap kali dia pelayanan di Cibinong sampai Depok, dia selalu kirim sama saya, ini Pak, saya jumpa dengan pemulung. Pemulung ini lapar sekali. Tapi karena saudara ada memberkati dia, dia beli itu nasi bungkus untuk pemulung ini. Dia suka kirim sama saya. Saya bilang, ini orang luar biasa. Dia mau pergi ke pinggir di bawah jalan tol. Kemarin juga dia layani, ada anak-anak kecil yang sudah dipaksa orang tua untuk ngamen. Dia layani. Dia sampaikan sama saya, Pak, bilang sama jemaat-jemaat, terima kasih ya. Berkat yang saya terima, saya kasih sama mereka juga yang membutuhkan makan. Anak-anak yang kecil. Saya bilang, Bung Joni, itu belum ada apa-apa. Berdoa terus. Supaya jemaat di tempat kami diberkati Tuhan dan mereka bisa memberkati kami. Itu perlu panggilan khusus loh. Kemarin ada satu pemulung, dia shooting, dan pemulung itu bilang, kalau ada celana ukuran berapa ya, dia bilang 32 kalau tidak salah. Kalau ada celana, tolong kasih sama pemulung ini. Saya berdoa, Tuhan, kalian pulang yang pria. Pak Masron kalau pulang, coba kamu lihat berapa banyak celanamu. Tapi kalau tidak terpakai, ada orang yang sedang membutuhkan. Jangan lihat cuma celana. Tapi kalau kamu memberi dengan tulus, itu berkat
Pak Gembala sudah bilang, ibu-ibu yang pernah minta beras sama kami sudah gak pernah datang lagi. Tapi saya percaya itulah Tuhan bisa pakai dia. Minta beras, Om bisa minta beras enggak? 1 liter aja. Kami lihat, wah tinggal 2 liter ini. Ya udah kasih 1 liter. Tapi lihat, waktu kita memberi dalam keadaan kekurangan, Tuhan tidak pernah berhutang sama kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Betul, dari peristiwa itu ada saja berkat Tuhan bagi keluarga kami. Tapi sampai sekarang, Tuhan, kenapa ibu itu tidak datang lagi ya? Saya mau dia datang, tapi Tuhan bisa bicara. Tuhan sedang tes hatimu. Tuhan sedang tes kamu, hitung-hitungan gak sama Tuhan? Kamu merasa kekurangan gak? Saya kalau lihat dia kirim video, waduh, orang-orang yang gak bisa makan itu begitu banyak sekali. Orang-orang yang membutuhkan. Saudara, mungkin kita di rumah bilang, kami cuma makan nasi sama telur. Tapi mereka mungkin tidak makan. Maka saudara, hidup ini pakai dengan sebaik-baik. Ada kesempatan. Pak Gembala, saya nggak bisa pergi ke lampu merah. Iya. Tapi 10.000-mu itu, 20.000-mu itu bisa sampai kepada mereka. Hei, dengar baik. 20.000, 50.000, 100.000 yang kau kasih sama Bung Joni kemarin itu tidak akan membuat engkau miskin, tapi justru itu akan membukakan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup. Kalian ingat janda di Sarfat itu, waktu Nabi ini bilang, tolong buatkan roti terlebih dahulu kepada saya. Janda ini bilang apa? Saya tinggal punya tepung segenggam. Saya bikin, pasti besok saya dengan anak saya sudah nggak makan lagi. Tapi Nabi ini berkata apa? Enggak, kasih dulu buat saya. Tapi ibu ini taat. Dia berkata, Tuhan, aku tahu engkau seorang nabi. Maka dia buat itu, tepung adonan itu, dia kasih kepada Nabi. Saat itu terjadi dari apa? Dari apa yang kau punya, dari apa yang kau miliki, dari apa yang kau beri. Saya tahu kita bisa sampai di tempat ini. Saya tahu karena di belakang saya ibu gembala ini suka kasih kepada ada ibu gembala lain yang kekurangan. Tangan dia suka kasih. Karena kalau dia tanya, kamu marah nggak? Enggak apa-apa. Kalau itu hamba Tuhan, itu orang yang membutuhkan, kasih. Supaya apa? Mungkin hari itu kita belum lihat. Kenapa Tuhan tidak bukakan jalan ya? Tapi pujian tadi mengatakan selalu ada caranya Tuhan untuk menolong. Kita dapat tempat ini. Bayangkan, ada beberapa orang yang, waduh, saya mau dong di situ pelayanan situ. Ada beberapa gereja sekarang sedang kesulitan seperti kita. 2 bulan saya dengan ibu gembala
keliling-keliling kota Bogor, panas terik, ada harganya mahal, ada murah, tapi belum tentu bisa dipakai. Tapi itulah cara Tuhan menolong. Dapat tempat ini tinggal 1 minggu sebetulnya, tapi itu cara Tuhan. Tahu tidak? Bukan saya yang minta di tempat ini, tapi pemilik itu melihat karena saya di PHP orang yang tadinya hampir jadi di Sukasari. Dari mulut dia berkata, di sini lah ya. Sudah. Saya bilang kalau jalan Tuhan, cara Tuhan, itu ajaib. Itu ajaib. Kalau kita di tempat ini, Tuhan berkati, nggak tanggung-tanggung. Tapi cara Tuhan, jangan kamu tertawa seperti Sarah tertawa. Waktu malaikat datang, Abraham bilang sama saya, tahun depan nanti dia akan punya anak. Tapi Sarah mendengar, hah? Punya anak? Sudah tua begini punya anak? Sudah mati haid mau punya anak? Enggak mungkin. Itu kan kata kamu, tidak mungkin. Itu kan kata kita, tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan sudah menggoncangkan dunia ini, Hosea berkata, kalau Tuhan sudah goncangkan dunia ini, segala harta orang-orang fasik itu bisa datang kepada orang-orang percaya. Di IG kemarin saya lihat, coba Pangeran Arab, orang paling kaya, dia bisa bangun gereja Katolik paling megah. Padahal dia orang Arab dari agama Islam, tapi dia bangun itu gereja katedral besar dan megah sekali. Lihat, Tuhan sedang bekerja. Jangan lihat engkau tinggal di gang, enggak. Tapi Tuhan bisa pakai engkau. Mulai dari yang kecil. Jemaat kemarin memberi sama Bung Joni, saya sudah senang sekali. Tuhan, terima kasih. Jemaat-jemaat ini mau mengerti. Kamu gak akan miskin dengan 50.000 yang kau kasih, tapi 50.000-mu itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa, kita yang tidak dipandang oleh manusia, tapi kita memandang pada Tuhan, maka Tuhan akan menolong, memberkati kita. Tundukkan kepala.